Al-ustadzatul mahiratu ghaibatun. Jadi perhatikan, Pak Amin kan penting nggak intonasi Pak? Penting ya satu rangkaian ya. Penting ya. Pentingnya buat apa Al-maktubul tuh? jadid. Al-maktubul Itu jadid. betul. Pak Amin udah bacanya udah betul. Dan sekarang pentingnya, urgensinya kita intonasi itu diperhatikan. Pertama, untuk apa? Ya untuk supaya Sebetulnya. tahu sebagai mubtadanya. Ya, bagi kita seperti itu. Tetapi Iya. sebenarnya yang mendengar, dia mudah juga kan? Mudah memahami ya. Mudah memahami. Kalau dia udah belajar apa? Udah belajar nahuso. Enggak. Jadi kata-kata itu bisa tertangkap jelas ya. Saat Iya. seperti al-maktabul jadi oh dia pada saat seperti ini, oh ini ada Naat Man'ut. Dia udah merasa, oh udah ngerti langsung kan gitu ya. Lebih beda Iya. kalau bacanya ini bacanya belum bagus, intonasi yang mana apa berdasarkan kaidah-kaidahnya. Yang nangkep juga bingung. Makanya Pak, saat guru-guru besar itu, dosen itu bicara ataupun ceramah, kayak ini Pak. Iya. Ini makanya ini penting ya, Pak Widodo, Itulah. okay? Seperti Iya, tadi itu iya. Al-Baitul Kabiru. Di situ leren nggak apa-apa. Memang kita mau menjelaskan, mau mendeskripsikan tentang itu. Seperti gitu, nggih. Yang kita deskripsikan adalah apa mubtadanya seperti itu. Lanjut Pak Pri. Atil Yang terakhir ya, nggih. altimidu mujtahidu hadirun. Ya, jadi ya, disambung Pak yang lancar supaya lancar aja. Coba. Atilmidul mujtahidu hadirun. Nah, Al-mistoratu al-mistoratu tawilatu munqati'atun. Kone pendek. munqati'. Munqati'atun ya. Munqati'ah itu apa? Munqati'ah. Udah ada Patah belum apa di ya? sini? Iya, Patah. betul. Kotoa memotong ya. Dari kotoa ya. Kotoa itu boleh bilang potong, patah, bisa juga. Kotoa. Kalau dilihat sedikit ini. Munqati'atun. Kita dapat kata-kata yang baru nih. Munqati'atun. Sebetulnya tunnya dihilangin aja dulu ya. Munqati'ah. Muanas. Munqati'un. Kan gitu ya. Ya. Mudzakarnya kita cari apa? Munqati'un kan gitu. Kotiun. Nah, kemudian kalau munqati'atun, oh itu berarti muannas. Jadi kita udah Muannas. dapat dua tuh Pak. Tidak hanya satu kata munqati'atun. Kalau ini munqati'un. Oh, artinya sama. Cuma yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Muannas muzakkar. Kemudian kalau kita ini mustaq atau jamid kalau kita lihat. Kalau kita lihat coba Pak Widodo ini jamid apa mustaq nih? Munqati'at udah sampai situ belum kira-kira? Ini di wajan yang keberapa nih? Ada nggak wajan-wajan yang seperti apa? Seperti yang tadi kalau muslimatun kan bukan itu. Kalau munqati'ah dari kotoa, dari an kotoa cocok nggak nih? Misalkan gitu ya. Misalkan munqati'un dari yang ke-89 diperhatikan aja, nggak usah ke mana-mana. Diperhatikan kira-kira yang mana nih pada saat misalkan dari apa pada saat dia dari yang dari an kotoa, oh din ada tambahan in, berarti bukan yang ke-8 dia nih. In kotoa artinya mutusin. In kotoa telah putus. Pak ini kan in kotoa apa Pak? Amal Bani Adam kan? Amalukum. In Kan kotoa ada kan? amalukum. Ada. Dari in kotoa. Berarti kita belum wajan keberapa nih in kotoa? Alif, nun, fa, ain, lam. Jadi oh ini berarti in kotoa. Cuma ini kita belum Di atas dikasih nih. 9.
bukan 789 nggak muncul di sini, nggak ada. Di Dari atas Kotoa 9. sih 13 di apa ya? luar, di luar 13. 7, di luar 789 Pak. 13 In Koto. Iftala. Dari Infala berapa tuh? Iftala 13. 13 ya? Ya. Bukan Ifta'alanya, Yaftailu. Infala. Iftala. Yaftailu. Infala Pak. Infala berarti ya. Infala yang keberapa tuh? Coba. Ada. Ada. 11 apa? Saya lupa Belum tuh. sampai. Saya baru sampai Makanya, 14 nulisnya. oke, ini yang susah, nggak ada masalah. Tapi kita yang paling penting seperti kalau misalkan mahirun, mahirotun. Oh, mahirun, berarti mahirun kita udah tahu lah isim fa'il. Goibatun, oh ini juga isim fa'il kan gitu ya. Berarti Iya. kan semuanya baik yang mu atau sebagai murdiun, muslimun itu kan isim fa'il juga. Jadi pada saat murdiun, murdiun, kemudian kalau yang lain lagi, kalau maktab udah jelas, kalau mujtahidun juga sama. Ya, barusan tuh ifta'ala yafta'ilu. Jadi ada wajan-wajan yang memang kita, oh ini dari ifta'ala. Kalau hadirun cuma fa'ilun, cuma seperti itu Fa'ilun. aja. Nah, kemudian kalau artinya at-tilmidul mujtahidu, jadi murid yang apa? Rajin, hadir dia. Jadi yang nggak hadir tuh nggak rajin, dibilangnya begitu. Kemudian al-mistaratu tawilah, al-mistaratu tawilah tuh supaya Mistar yang kita panjang. manut nih, munqati'un, oh patah. Jadi Patah. mistar itu apa? Mistar itu penggaris. Penggaris yang panjang. Towil. Yang panjang itu patah. Dan seperti itu. Tanya ini, kotoa kan asalnya dari kotoa ada tambahan in. Nah, faedah tambahan ini artinya apa gitu ya? Jadi kataan ini seperti tadi nih, kalau memang kan bisa juga nanti mematahkan atau patah seperti itu. Nanti kita cari di ininya. Jadi ada nanti kaidah-kaidah ini saya share ya, insya Allah lah ya. In kotoa kayaknya terputus apa ya? Iya, jadi yang terputus sebetulnya ada yang putus ataupun yang maksud saya terputus. tambahan in itu pada umumnya tambahan in itu faedahnya apa? Misalnya fa'ala dari fa'ala itu kan artinya berkali-kali. Fa'ala itu artinya saling. Lah ini maksudnya apa? Jadi kalau in di situ, bentar kita supaya ini kalau supaya artinya tidak hanya satu, tetapi bisa berarti itu dia agak banyak dan Kalau di Intan Sulullah, oh jika ya. Gitu ya. Kalau di dalam Intan Sulullah, jika kalian Intan Sulullah, jika Allah, jika membela Allah, apa ya? Suaranya kok kecil ya, Pak? Kalau in itu kelihatannya ada yang jika berartinya. Intan Kalau Sulullah. alif nunta itu beda lagi, Pak. Intan surunullah kan Katanya itu tambahannya 3, itu dari tambahannya. Asoro tambahin 3. Iya. Lain lagi itu. Lain lagi ya. Kalau itu yang 3, Pak. Jadi kalau keterangan untuk yang infa'ala ini, dia bahasa ini guna bab untuk mutawa'ah dan fiilnya menjadi fiil lazim, tidak butuh objek. Jadi putus seperti tadi ya. Jadi dia tidak kalau inqa'a terputus, dia terputus. Tapi kan terputus. Kalau dibilang enggak artinya tidak butuh objek. Lalu untuk fiil yang kalau terputus butuh objek enggak? Enggak. Terputus saja. Lazim dia jadinya, Pak. Dari kotoa juga lazim. Akhirnya kalau kotoa muta'adiyun. Iya, sama in kotoa juga fi'il madi. Enggak, kotoa itu kan muta'adi. Kalau kotoa memutuskan
Mutaadi bukan, putus. Kalau koto'a itu kan memutus, setelah memutus itu kan Telah mutaadi. memutus. Koto'a ya koto'u, memutus ya. Ya. Berarti dia perlu objek ya. Ya. Kalau in koto'ah malah terputus. Biasanya kalau intan surullah pakai alif nun ta, ada 3. Oke, nanti kita inikan kembali Papri. Tetapi biasanya yang masuk huruf ini keterangannya cuma seperti itu saja dia. Dan yang banyak dibahas dalam kata-kata ini artinya semuanya ter gitu loh. Oh gitu. Yang inti pada saat yang bisa dominan kita lihat seperti misalkan in kotoa terputus, kemudian in kosama terbagi. Kalau kosama kan membagi, in kosama terbagi, kemudian in jaru itu tertarik. Semuanya artinya ter. Berarti kalau ter di apa sifat yang sama dengan arti yang maf'ulun. Ingat itu. Maf'ulun kan yang misalkan yang ditolong artinya tertolong. Kan gitu ya. Yang ditolong artinya sebetulnya maf'ulun itu yang di atau ter. Berarti dia sifatnya lari masuk ke maf'ul. Maf'ul sifat, fa'ilun juga sifat, seperti itu. Kalau Jadi yang di itu apa bukan majul itu? kalau yang ditolong Objek. Yang ditolong objek. maf'ul, Pak. Nah, kalau dipukul Kalau itu yang kan menolong enggak, maksud saya yang ditolong ditolong itu ditolong sendiri itu kan majul kalau pengertian saya. Salah mungkin. juga apa betul juga ada fiil. Kalau di isim ada yang namanya isim seperti tadi loh, dia seperti majul. Sekarang yang menolong sepertinya tadi Maf'ul. jadi dia pada saat yang ditolong itu, yang menolong itu biasanya fa'il, jadi isim fa'ilun. Seperti apa? Menolong misalkan mansurun misalkan ya. Mansurun minsurun, bukan. Dari bahasanya ini nasoro, jadi Nusiro. nasirun Bukan kan yang menolong. Bukan nusirun, nusiro. Ditolong. Ini yang menolong kok. Yang menolong. Nasirun yang menolong. Kalau ditolong kan jadi nusirun. Nah, pada saat nanti saya pahami dulu kalau namanya majhul dengan yang dimajulkan itu bukan nasirunnya, itu nusiru. Kalau fi'il madi dari nasoro jadi nusiru, nusiro ya. Jadi seperti itu. Kalau yansuru jadi yunsoru, begitu. Yunsoru. Nanti kita belum sampai ke pendalaman di majhul ya. Kalau majhul itu tinggal ada kaidah-kaidahnya. Kita bisa lihat di awal itu yang nu, yang u itu belum tentu dia yang 789. Ya, wajan 789. Nah, ini bagaimana kita bisa memahaminya? Tentunya nanti kita lihat secara ini arti, misalkan dipukul, duriba tuh dipukul, duribal apa kalbu, duribal bakoru, duribal ya seperti gitu, duribal bakoru. Jadi dipukul, ditolong, diperintah. Kalau amaroyu amiru, memerintahkan. Kalau diperintahkan jadi yuk miru, seperti gitu. Yuk maru, maaf kalau ada yu itu harus apa keduanya yang namanya lamun fiilnya dia jadi sukun ya. Bukan sukun patah, maaf. Harus pakai tulisan nih jadi supaya enak. Jadi kalau kita ngawang-ngawang begini nggak terlalu apa.
Tapi intinya Pak Pri, in kotoa itu kembali lagi tercemar ya, Ya, patah, ya itu patah, yang saya tanyakan. Terima kasih. terputus. Bahasa ini boleh diartikan terputus, ya. Ya. Berarti katanya ter aja deh. Yang Iya. paling dominan dia di sini saya lihat cuma ter. Apa saja ada tertorak, dafa'a, nolak, menolak. Ini aja lagi ditutup lagi. Oh iya. Oke. Ternyata ada yang buka ini, maaf. Pak Pri. Jadi seperti itu. Dilanjut keterangannya Pak Amin. Kalau artinya sudah ya. Al-Baitul Kabiru Jamilun adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Al-Baitul Kabir itu menjadi mubtada, Jamilun menjadi khobar. Mubtada dalam kalimat ini terdiri dari dua kata, yaitu al-baitu, al-kabiru. Kata al-baitu sebagai man'ud, sedangkan kata al-kabiru sebagai na'tun. Perhatikanlah kalimat di atas pada skema di bawah ini supaya mudah dimengerti. Mubtadaun ini man'utun dan na'tun. Dan khobarun ini yang jamil itu mungkin jamil ya. Ini nggak ditulis ya. Khobarun kosong atasnya. Oke. Jadi man'ut. Kalau jamilun apa? Jamil. Indah. Jamil. Yang mana yang baik itu? Yang... Kok nggak ditulis babnya apa nih? Kalau al-baitul kabiru itu naat man'ut. Al-kabirunya naat. Kemudian al-baitunya man'ut. Man'ut gitu. ya. Yeah. Kalau khobarnya jamilun jadi jamilun khobar. Kita hidingnya itu mubtadanya mana? Ya tadi naat man'ut terdiri kan gitu ya. Oh ya. Seperti itu. Al-Baitul Kabir. Terus dilanjut Pak Pri. Al-mubtada'u apa ini? Binati. Binati wal man'uti wal khobaru binati wal man'uti. Mubtada dan khobar masing-masing dengan naat dan man'ut. Oke. Jadi kenapa dibilang masing-masing? Karena untuk menegaskan ya, dua-duanya bahasa juga ya, dengan naat dan man'ut kan gitu ya. Al-mubtada dan khobar keduanya artinya masing-masing dengan naat dan man'ut. Jadi masing-masing itu bisa dibilang mubtada dan khobar keduanya. Boleh juga kan? Jadi menterjemah itu ya? Artinya keduanya, kayak mubtada satu, khobar satu. Jadi keduanya ini dengan mungkin naat dan man'ut. Mungkin gampangnya mubtada dan khobar itu bisa naat man'ut. Naat man'ut bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar. Mungkin maksudnya gitu ya. Bisa jadi mubtada, bisa jadi bukan. Boleh di mubtada itu ada naat man'ut, di khobar juga ada naat man'ut. Begitu Pak. Nah, maksudnya gitu kan? Iya. Ya. Artinya boleh. Tapi di mubtada itu boleh apa saja. Kemarin kan kita udah belajar idopah boleh mubtada kan? Ya. Kemudian apalagi isim isyarah boleh dengan musyar ilaih. Ya. Yang sekarang yang ketiga ini dengan naat man'ut. Dengan artinya dengan jumlah sibul jumlah naat man'ut. Kemarin dengan sibul jumlah idopah, kemarin dengan sibul jumlah isim isyarah dan musyar ilaih kan gitu. Ya, ini ya Pak Pri. Ya. Lebih artinya udah terpahami ya seperti itu nggih. Yeah. Jadi begitu juga khobar kan? Khobar kemarin udah dengan apa saja tuh? Dengan naat man'ut, jar majrur. Iya, jar majrur. Terus apa lagi? Jorob majrub. Jorob kan? Kalau zorob majrub boleh, kalau papri zorob mudhof ilaih boleh lah. Ya. Tapi kalau zorob
dibilangnya nggak mudhof sih. Dia punya zorob saja, punya nama sendiri. Makanya lebih tepatnya mazrub. Itu juga maf'ulun Madrub. masuk ininya sih. Jorob ada yang dizorobkan. Artinya gitu. Ini Pak Pri, ini kita udah 3 nih yang mubtada nih. Boleh dengan apa yang tadi idofah, boleh dengan Itu naat Pak. man'ut, boleh juga itu muncul dengan Isyarah. apa isim isyarah ya dan Isim musyar isyarah. ilaih. Musyar Jadi ilaih. udah 3 nih. Kemudian kalau khobar dengan naat man'ut kita udah tahu kan gitu ya, boleh kan? Ya, ya. Boleh. Semuanya sibul jumlah nih. Yang dua-duanya mubtadanya sibul jumlah, khobarnya sibul jumlah, tapi Sibul semua jumlah. dalam kesatuan apa jumlah Ismiyah. ismiyah. Semua dalam kesatuan jumlah ismiyah kan gitu ya. Cuma terdirinya dari masing-masing elemen khobar itu dan mubtada itu terdiri dari naat man'ut. Awit, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak, belum. Karena ini pembicaraan advance, jadi jarang ngikutin aja. Oh, subhanallah. Kalau gitu kita kembali dulu. Kalau dia tadi bahwa mubtada itu jumlah ismiyah kan mubtada khobar. Udah setuju ya? Kemudian mubtada ini yang halaman sebelumnya kan Pak Wid udah punya bukunya ya? Abdul Muhammad Tholib tadi, Pak. Tolib, Tolib. Muhammad Tholib. Muhammad Tholib. Ya, ya. Ya, Oke. itu kalau udah punya bukunya monggo diulang-ulang lagi. Jadi yang Oke. namanya mubtada dan khobar ini itu adalah jumlah mufidah, artinya jumlah sempurna. Artinya apa? Kalimat sempurna, maaf. Kalimat sempurna. Yang tidak sempurna itu adalah sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu terdiri dari seperti tadi ada naat man'ut, dari ada jar majrur, Majrur. ada mudhof ilaih atau dibilang juga idofah gitu ya. Torof, Ada madlum. juga apa yang dibilang itu zorob dan mazrub seperti itu. Mazrub. Itu kita baru dikasih 4. Ya, sedangkan yang sekarang ini sampai pelajaran 6 ini kita dikasih mubtadanya. Mubtadanya bisa dengan isim isyarah dan musyar ilaih. Komponennya loh. Dari komponen mubtada itu. Kemudian mubtadanya juga bisa idofah. Mudofah yang ketiga ini mubtada dengan naat man'ut. Udah pelajaran 6. Tetapi itu 6A. Yang 6B-nya mubtada dan khobar. Masing-masing ya kembali lagi tadi elemen daripada mubtada khobarnya dimunculin. Kan kita udah dikasih tahu mubtada itu dengan elemennya adalah naat man'ut. Insya Allah terpahami sampai sini ya. Oke, Pak. Oke, alhamdulillah. Kemudian elemen yang berikutnya khobarnya itu ada elemennya masing-masing. Artinya dia terdiri dari naat man'ut juga. Jadi khobarnya naat man'ut. Kemudian mubtadanya juga naat man'ut. Gitu Pak Pri ya. Ya, ya. Kemudian kalau kita baca pertama nih. Al-kursiyut tawilu kursiyun jadidun. Perhatikan. Al-kursiyu ya pada saat al-kursiyu itu dia ma'rifat. At-tawilu juga ma'rifat. Cuma dibacanya nyambung karena dia naat man'ut. Naat man'ut dibacanya harus nyambung. Mudhof ilaih juga idofah Pak Amin ya, harus baca Iya. nyambung kan. Iya. Seperti kitabi, ya, jangan kitab terus baru bi, tidak kan? Karena kebetulan juga hurufnya juga terhubung itu sih ya. Ataupun misalkan yang lainnya lagi kalau mau apa yang mudhof ilaih boleh juga ya seperti barusan ataupun bi ismun, bi ismi atau bi-nya terpisah. Tidak demikian karena memang dari tulisan susah untuk dipisahkan kalau yang jar majrur, mudhof ilaih yang dengan domir itu susah dipisahkan. Ini juga yang man'ut dengan na'atunnya itu dia harus digabungkan cara membacanya. Jadi al-kursiyut tawilu kursiyun jadidun. Kenapa? Jadi pada saat perhatikan kursiyun, yunnya itu tanwin dan nakiroh. Jadidun juga nakiroh, artinya dia bukannya ma'rifat.
Jadi dia harus masih umum. Ya, setiap orang pada saat dibilang al-kursiyut tawilu, tahu dia kursi panjang itu, tapi kursiyun jadidun. Kursi adalah kursi yang baru kan gitu. Tapi begitu udah kursi baru kan, yang saya bilang Pak Pri, kalau sudah naat manut itu bisa berpeluang dia jadi sebenarnya dibilang tulisannya ma'rifat gitu ya kalau naat manut. Tapi nanti aja dah. Ini bikin pusing aja, saya juga belum mendalami banget nih nanti mengungkapkannya. Kemudian yang kedua, al-bintul jamilatu tilmidatun mujtahidatun. Mujtahidatun. Jadi seperti itu harus disambung cara bacanya. Perhatikan, dia terdiri mubtadanya jumlah, artinya bahasa ininya dia tetap sibul jumlah. Kursiyun jadidun juga sibul jumlah. Sibul jumlahnya apa? Oh, dia terdiri dari naat man'ut. Arti naat man'ut itu apa? Ada biasanya yang ditambahin kata-kata yang gitu ya. Al-kursiyu tawil, kursi yang panjang gitu ya. Atau kadang-kadang di bahasa Indonesia kursi panjang itu kan gitu aja Pak Amin ya, masih Iya, masih bisa. seperti Kursi itu masih panjang bisa. itu. Tapi sebetulnya kalau kita benterjemah berdasarkan kaidah letterlet, kursi yang panjang. yang panjang itu gitu. Ada yang ditunjuk. Ya, seperti itu. Baru kursiyun jadidun. Artinya kursi yang baru, kursi baru kan. Ya. Kalau Seperti gitu itu ini sebetulnya bisa ada yang, tapi dibalik pada ya. saat kursi Kalau begitu ini bisa dibalik ya. Misalnya al kursiyul jadidu kursiyun tawilun. Bisa enggak itu? Bisa, boleh, bisa, boleh bisa, aja. boleh. Mana yang Bapak Boleh, Pak, pinter bagus. jenengan. Nah, itu boleh dibalik. Ledek. Yang paling penting stressingnya di Pokoknya mana? Pada saat dia tahu punya kursi baru, tapi kursi baru itu, nah jadi artinya description-nya malah yang panjang itu menjadi deskripsinya, menjadi khobarnya malah. Kalau posisinya seperti itu. al-kursiyun al-jadid, al-kursiyun jadidun, Ya, terus al-kursiyun al-kursiyul jadidu, kursiyun tawilatun, tawilun, kursiyun tawilun, kan gitu. tawilun. Iya. Jadi Pak Widodo Ya, dibalik itu Pak. Tulis. boleh ya, tapi tadi yang marifat kudu marifat nggih. Ya, Marifat, marifatnya. marifat. Nah, Intinya mau mengungkapkan yang mana, kursi yang barunya apa kursi yang panjang yang udah tahu duluan kan gitu Pak Pri ya. 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 Yang tahu duluan kan kursi yang ini kursi panjang. Oh, kursi panjang itu apa biasanya anyar kan seperti gitu. Ternyata kita mau tahu kursi, tapi kita lebih tahu kursi panjang, kursi baru duluan. Kursi baru itu ternyata panjang. Panjang. Oh, berarti ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Ini cuma bahasanya nih, stressingnya pengungkapannya mau yang di mana duluan kan gitu, mau di mana yang di ini kan gitu ya. yang panjang dulu apa yang baru dulu gitu ya. Boleh-boleh aja Pak. Iya. Terus artinya ya mengungkap arti semuanya sesuatu yang sama, tetapi dia begitu didalami, oh berarti dia sebelumnya itu hanya tahu kursi panjang yang ada yang gitu, yang dia tahu sebenarnya yang awal dia tahu kursi panjang itu baru, kursi yang baru, baru setelah diinformasikan kursi yang baru, oh berarti Kursi udah yang ganti baru itu kursi kan panjang. gitu Pak Amin ya. Iya, ya. Nah, pada saat udah ganti, tapi sebaliknya kursi yang baru itu panjang. Jadi dia seperti apa kursi yang baru dibeli misalkan. Ya tadi kursi panjang, gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa terpahami, ya. Insya Allah lah ya. Iya, insya Allah. Kemudian yang kedua coba diartikan Pak Widodo, al-bintul jamilatu. Al-bintul. Mana Pak? Yang mana? Halaman berapa? 51. Belum ya Pak Pri? Halaman yang 51. 51.
Enggak, karena kita punya bukunya, dibuka aja ya buku kita. Oh, al bintul jamilatu tilmidatun mujtahidatun. Ya, artinya Al bintul anak perempuan yang Cantik. yang cantik itu Jamila itu apa? cantik. Cantik. Ya, cantik itu Itu murid mujtahidun itu apa ya? mujtahid itu rajin. Rajin. Oh, rajin, murid yang rajin. Mujtahidatun. Murid yang rajin. Jadi anak perempuan yang Anak cantik perempuan itu yang cantik itu murid adalah yang boleh. rajin. Adalah murid yang rajin. Nah, boleh Pak dibilang adalah murid yang rajin. Dan di kita tuh harus dikit tuh adalah. Nah, jadi lebih Lebih jelas. Ya Pak ya, karena Iya. memang yang dijelaskan kan gitu ya. Tapi dia udah tahu belum anak cantik itu? Udah. Anak cantik itu dia udah tahu, anak yang cantik itu dia udah tahu. Cuma soal kerajinan dengan malasnya ini dia belum tahu. Jadi dua variabel dia tahu akhirnya Pak ya. Ya. Pak Amin, Ya, insya Allah nyambung ya. Artinya dua Nyambung. variabel. Pertama anak itu cantik, kita Anak udah itu tahu cantik. sebenarnya. Yang kedua murid yang rajin. Anak cantik itu adalah murid Yang rajin. yang rajin. Oh berarti dia udah tahu dia tuh sebenarnya anak cantik itu murid yang rajin. Berarti dia variabelnya nambah kita, variabel pengetahuannya nambah. Inilah yang dimaksud bahwa bahasa Arab ini ternyata ataupun bahasa apapun punya pendalaman gitu loh. Ya. Punya pendalaman seperti itu. Kemudian berikutnya halaman ke-52 Pak Amin, monggo Pak. Al-Ustadzu. Al-Ustadul Kabiru rajulun karimun. Rajulun. Rajulun karimun. Ya, seperti. Ingat cara membaca kita ini tidak lagi dengan seperti baca Quran, ge. Iya. Bacanya bahasa ini kalau ya dibacanya an in gitu ya. Rajulun karimun. Karimun. Pada tidak diikhfakan ya Pak Amin ya. Iya, iya. Oh. Kemudian artinya apa tuh? Ustadz yang besar, Ustadz yang besar itu Kalau besar punya lawan sinonimnya apa yang lain coba? adim. Ya. Guru. Oh, guru ya. Ustadz yang kabir, yang besar, yang Ustadz yang kabir, besar istilah. Besar, Guru besar artinya itu. gemuk boleh nggak? Kenapa? Bude, gemuk boleh nggak misalkan? Ya, Oh ya, boleh aja. gemuk ya boleh aja, pokoknya besar ya. Besar bisa Ustadz yang tinggi, bisa besar, gemuk ya boleh aja ya. Terus Ustadz yang gemuk itu rajulun karimun. Apa ya? Anaknya apa? Laki-laki terhormat. rojulun itu bukan laki-laki Pak. Rojulun Laki-laki terhormat ya. Laki-laki yang terhormat. Iya. Artinya laki-laki yang terhormat atau laki-laki yang mulia ya boleh. Kalau tapi lebih kepada terhormat boleh, mulia juga boleh, karim kan gitu ya. Dari sifat itu. Perhatikan bahwa yang tadi yang pertama kalau mudzakkar, mu'anas. Sekarang ini al-ustadu juga mudzakkar. Mudzakkar kalau naat manut semuanya ngikutin. Harus ngikuti ya. Naat manut itu manut apa aja kan. Yang apa yang di ini. Yang atas mu'anas itu ya, al-bintul jamilah. Bintu mu'anas. Akhirnya Mu'anas semuanya kan ya. mu'anas kan. Mu'anas semua ya. Tilmidatun mujtahidatun. Perhatikan kalau misalkan al-abu kabirun. Kan itu udah mubtada khobar. Iya. Al-abu kabirun. Mubtada khobar. Coba di ini. Pak ditulis dulu coba Pak ini. Pak Widodo. Al-abu kabirun. Atau Pak ini. Di sini kok saya nanti kalau ke sini Bapak tolong apa? Harusnya muncul yang hijau itu Pak. Di saya nggak ada Pak.
Jadi saya bisa nulis kan, walaupun belum ini. Ini yang hijau nih, yang Bapak kalau di tab itu kan muncul hijau ya, terus kita tab lagi, dia muncul artinya pilihan, ada choice untuk papan tulis gitu Pak Pri ya. Ya. Nanti pas Pak Pri kesini lah. Ini kenapa jadi tidak ada? Di saya di tab gitu lagi nggak muncul. Biasa kemarin sih muncul waktu yang saya bisa pertama-tama. Jadi nggak sampai muncul. Jadi kebayang nggak tuh tadi Al-Abu Kabirun Pak Widodo? Ya, Al-Abu Al-Kabiru. Jangan Al-Kabirun ini sebentar dulu. Kata itu dirubah nggak pakai al. Berarti mubtada khobar sudah. Oh, gitu. Kalau mubtada khobar tuh Al-Abu Kabiru. Kabirun. Kabirun. Jadi harus nakiro. Ingat. Kalau Al-Abu mubtada Kabirun. artinya bapak yang besar itu ataupun bapak itu besar, bukan bapak yang besar. Bapak itu besar atau bapak itu gemuk. Ya. Sebetulnya ada kata gemuk itu samin. Saminun itu samanun itu harga, tapi saminun itu gemuk. Ya, tapi ini besar aja boleh lah, bapak yang besar itu. Perhatikan Pak, yang namanya mubtada itu kalau ma'rifat khobarnya itu nakiro itu udah satu Ada suara masuk ini. Ya dimatiin dulu aja ya. Siapa yang? Saya nggak ada. Kalau saya sih. Oh berarti Pak Bagio ini. Pak Bagio mungkin. Oh Pak Bagio udah masuk Pak. Masuk. Pak Bagio. Masuk. Waalaikumsalam. Ada suaranya Pak, dipatenin dulu Pak. Ada kucing. ikut belajar. Cara kucing. Aduh. Minta makan dikasih makan. Iya, nggak apa-apa belajar. Tapi jangan belajarnya kalau mau belajar harus diam dulu sebelum disuruh bicara gitu. Ribut Alhamdulillah. Jadi gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini kan kembali kaidah awal. Pada saat Al-Abu Kabirun, Al-Abunya itu jadi mubtada. Kabirun karena dia nakirah, dia menjelaskan ke bapak itu kenapa? Bapak itu besar. Nah, jadi ini dasar ya, dasar apa? Dasar daripada mubtada khobar itu kita berawal satu kata ya Pak. Mubtadanya satu kata, khobarnya satu kata, nggih? Ya. Pak Widodo? Nggih. Kemudian kita kembangkan. Kabirun. Ya, kita kembangkan mubtadanya satu kata, khobarnya dua kata, naat manut, artinya jumlah. Seperti itu. Sekarang udah sampai mubtadanya dua kata, khobarnya dua kata. Perjalanan kita udah ini ya. Pak Amin? Nggih. Perjalanan kita udah sampai mubtadanya dua kata, jumlah, kemudian khobarnya juga dua kata. Seperti itu. Jadi kita udah melewati yang satu kata atau variasi mubtadanya satu kata, khobarnya dua kata, seperti itu. Atau mubtadanya dua kata, khobarnya satu kata. Sekarang semuanya karena naat manut kan dua kata. Ya. Seperti itu. Jadi dua kata karena sibul jumlah dua kata. Nah, gitu. Jadi dua kata berarti dia mubtada bagian daripada jumlah. Komponennya jumlah. Kalau yang tunggal dibilangnya mubtada cuman mufrad doang. Satu tunggal. Kalau yang ini dipakai udah jumlahnya sibul jumlah. Dua-duanya sibul jumlah. Sampai di sini gimana Pak Awid? Nggih, Pak.
Ada bukunya jadi Ya, bisa baca. ini sebetulnya yang dibilang tadi saya khawatir ini dibilang expand, sebetulnya enggak. Kita sedang udah Masih bisa. merasa terikuti nggak Pak? Terpahami nggak Pak Amin? Saya paham, Ji. Jadi bisa Alhamdulillah. satu kalimat atau dua kalimat. Harus sama ya, belakangnya yuk nakiroh. Oke. Jadi mubtada khobar, mubtada harus makrifat, khobarnya harus Makrifat. nakiroh. Nakiroh. Dia juga begitu kalau dua-duanya makrifat, untuk mubtadanya, khobarnya dua-duanya nakiroh. Dua-duanya ya nakiroh. Ya, itu Kursiun jadi mubtada jadidun. khobar. Mubtada khobar. Kemudian seperti itu. Kemudian kalau Pak Bagio, Ya, perjalanan kita udah sampai di jumlah dua-duanya, mubtadanya jumlah, ya, khobarnya jumlah. ya, Udah terpahami ya? ya. Mudah-mudahan ada bukunya. Ya. Jadi pada saat coba kalau disuruh bikin, coba ini nuwun sewu, disuruh bikin mubtada khobar dari al ustadu misalkan, coba Pak Bagio. Al Ustadu Kabirun, Al Ustadu Kabir, Al Coba Ustadu al Kabiru, ustadu kabirun, terus Al Ustadu Kabiru, Rojulun Karimun, al ustadu kabiru Rojulun rojulun, Karimun, nah, rojulun karimun. Jadi apa tuh artinya? Guru yang gemuk, laki-laki yang mulia. Nah, ini jadi yang marifatnya mana tuh? Ma'rifatnya yang al Ustadu dan Terus Al Kabir. Rojulun itu kabiru. nakiro, tapi kabarimun nakiro. Jadi dua-duanya, yang satu ma'rifat, yang Ma'rifat, jumlah yang ma'rifat, satunya jumlah nakiro. nakiro. Ya, jadi Mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakiro. nah, jadi gitu ya. Yang pertama tuh mubtadanya ma'rifat, khobarnya Ma'rifat. nakiro. Kalau terdiri dari satu pasangannya nih, komponennya mubtadanya satu, nakironya satu, berarti tadi al ustadu misalkan mahirun, itu berarti kita kata-kata yang lain lah. Jadi mahirunnya itu nakiro, berarti ini mubtada khobar. Tetapi pada saat dia disuruh dua-dua jumlah-jumlah seperti begini barusan. Tapi kalau misalkan al ustadu, sebentar, rojulun, kalau 1-2 posisinya mubtadanya satu kata, khobarnya 2, al ustadu rojulun karimun, boleh. Boleh. Paham nggak? Ya, Bisa, ya. bisa, ya bisa. Bisa nggak? Tapi tetap nakiro ya. Tetap nakiro khobarnya. Khobarnya Ya, kalau nakiro. khobar itu harus Harus Nakiro. nakiro. Pak Wid, ke khobar itu harus Nakiro. nakiro, yakin? Yakin. Pada saat saya bilang tadi al ustadu rojulun karimun, Pak Amin, berarti mubtadanya terdiri dari berapa kata Pak? Satu kata. Satu kata, oke. Al ustadunya satu kata. Kemudian rojulun karimun berapa Dua kata? kata. Dua kata. Dua kata. Jumlahnya jumlah apa tuh? Yang khobarnya? Khobarnya. Rojulun karimun itu sebagai apa? Naat man'ud. Man man'ud. Nah, ya jumlahnya naat man'ud. Dua-duanya jumlah. Mubtadanya yang mana tadi Pak? Al-ustad. Al ustadu. Al-ustadu. Itu satu kata kan Satu mubtadanya. kata. Iya. Sedangkan khobarnya dua kata. Dua kata. Dua kata terdiri dari sibhul Sibul jumlah. jumlah atau naat Naat man'ud. man'ud. Jadi dia bisa bilang, oh itu sibul jumlah, boleh lah. Tapi sibul jumlahnya apa? Yang definitifnya ya udah naat man'ud kan gitu loh. Ya, sibul jumlah nggak diungkapkan juga nggak apa-apa. Oh itu naat man'ud, ngerti? Naat man'ud. Berarti waktu kita bilang naat man'ud, oh berarti dia sibul jumlah. Otomatis sibul jumlah. Ya, Banyak ya. sibul jumlah itu kan yang pelajaran yang Belum sempurna itu ya. khobar itu diungkap.
dua kata semuanya. Dua kata. Dua kata ada huruf dengan huruf jar dengan majrur, jadinya ada mudhof idhofah, mudhof ilaih, ada zorob dan majrub, ada naat dan man'ut. Jadi dua kata. Nah, sekarang kalau mubtadanya udah sampai dua kata juga kan gitu ya. Kalau satu kata ya udah al ustadu tadi itu satu kata. Sekarang Pak Widodo, Pak Pri diliwati dulu ya, maaf ya. Al Saya ustadu. tanya dulu. Oh, Ini monggo. ya bukan tanya ya, ini nganu pemahaman saya. Tadi ya dari awal kan saya tanya, naat manut itu bisa nakiro, bisa makrifat. Ya. Kalau makrifat itu bisa menjadi mubtada. Tapi kalau nakiro kan tidak bisa jadi mubtada, bisanya jadi khobar. Nah, itu yang pertanyaan saya tadi. Nah, sekarang kok saya jadi lebih jelas. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Artinya ini statement penguatan ya, alhamdulillah ya. Jadi Pak Pri udah jelas seperti itu. Pegang dulu Pak Pri ya. menghunjam itu Pak Priyono menghunjam. Dia udah menghunjam, ge. Sedikit. Tapi jadi yang paling penting gini, kita harus menghunjam juga nih gini. Kalau yang di sesi ini kita belum menghunjam, nanti di berikutnya kita nanjak lagi gitu loh. Jadi makanya saya bilang mubtada ini bisa cuma tunggal satu saja ya, Dua seperti double. tadi Bisa al ummu saja boleh. Al ummu imro'atun solihatun. Itu hanunnya dihilangin dulu karena kita mau terdiri variabelnya cuma satu aja, ibu. Kemudian pada saat muncul imro'atun solihatun, bahasanya istri, Istri yang soleh. boleh dibilang imro'atun solihah, yang soleh. Jadi istri yang soleh. Pada saat seperti itu berarti udah ada 3 variabel. Istri sebagai imro'ah itu sebagai seorang istri bisa, mar'ah itu lebih kepada istri lah ya. Kemudian solihah itu adalah yang soleh. Manut. Ya, soleh itu bisa berarti taat. Soleh lah ya bisa berarti juga soleh itu orang yang senantiasa dalam kondisi memperbaiki. Dibilang solehat untuk perempuan. Jadi ini naat manut yang dibilang tadi. Naatnya mana? Solihatunnya jangan terbalik. Solihatun, manutnya mana? Imro'atun. Seperti itu. Jadi kemudian kalau yang 21 boleh nggak 21 mubtada khobarnya? Mubtadanya 2, satunya khobar. Coba Pak Widodo dibikin yang 21. Al ustadul kabiru rojulun. Oh iya. Ya, tapi kalau rojulun aja jangan seperti itu. Jangan pakai rojulunnya. Rojulunnya kan udah jelas ustadz itu kan laki-laki. Karimun aja. Nah, Karimun, alhamdulillah itu ya. Coba Pak Bagio. Pak, yang lain lagi. Ini Pak. Apa Pak Wid? Hanun. Enggak, Pak Wid, sebentar dulu. Pak Wid belum tuntas nih. Saya ini Pak, tadi kan dikatakan rojulun karimun itu sibul jumlah ya, sibul jumlah. Cuman dalam kaidah yang saya pahami, rojulun itu kan isim, karimun juga isim, ada tanwin ya Mbak. Oke, halo. Nah, kira itu mesti isim kan? Ya, enggak, maksud saya disebut jumlah ismiyah. Oke, alhamdulillah, nggak apa-apa Pak Pri. Kita yang lain bersabar dulu ya. Kenapa enggak rojulun karimun? Kaidah jumlah ismiyah itu Pak, yang pertama ma'rifat. Jelas. Ya. Jadi kalau ma'rifat itu yang itu harus dihunjamkan Pak. Ya. Bapak mau menjelaskan sesuatu tapi orang yang mendengarkan ini nggak ngerti yang mau dijelasin ini apa. Terus bagaimana? Kita udah tahu misalkan filsafat adalah
Kita udah tahu apa, walaupun kita belum tahu, nanti didapatkannya dari deskripsi sehingga kita bisa tahu oh di filsafat itu seperti begini. Ya. Ataupun apa saja lah, misalkan warna apa dan lain-lain. Kita bisa tahu dari oh ini iya nih warna yang merah nih seperti ini. Tapi merah udah tahu. Merah misalkan gini, warna orange itu adalah warna gabungan antara apa? Misalkan antara merah dengan kuning gitu loh. Nah, itu kan kita udah tahu warna itu, ternyata warna juga campuran ya Pak Amin ya. Iya, iya. Ya. Warna kita udah pernah, kalau kita udah pernah belajar warna kan insya Allah warna itu adalah campuran. Warna putih saja sebenarnya dia bisa membias kan gitu ya, terdiri dari apa macam-macam warna gitu ya. Subhanallah, inilah kedalaman ilmu Allah. Makanya makin dalam itu subhanallah kita makin dibikin cerdas gitu ya, dibikin banyak tahu. Maksudnya cerdas itu karena banyak tahu ya Pak Amin ya. Iya. Pak Wid, coba bagaimana kaidah itu udah terpahami belum? Jangan Ya, macam-macam ya. bikin. Ya, benar, berarti Jangan ada bikin. alnya Pak ya, ada Ma'rifatnya. ma'rifatnya. Alif Jadi lamnya harus harus ada. ma'rifat. Kemudian kalau yang Jumlah Pak Pri ismi. tadi udah tanya-tanya bolak-balik, Pak Pri udah nanyakan gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ini saya bersyukur. Jadi kita paling penting harus tahu dulu mubtada khobar itu. Pertama ma'rifat. Kemudian khobarnya pasti nakiro. Dan nanti kita pertanyaan Pak Pri itu sebenarnya pendalaman-pendalaman di situ. Nah kita alhamdulillah. Pak Widodo, Pak Bagio gimana? Ya. Jadi kalau apa namanya yang lengkap, artinya kalimat lengkap, yaitu yang pertama itu isim ma'rifat, yang kedua isim nakiro gitu. Itu jumlah ismiyah. Ya. Mufidah. Jadi yang namanya jumlah ismiyah itu harus ada apa komponennya? Harus ada Ma'rifat dan nakiro. ma'rifat dan nakiro. Ya itu sih ininya. Kalau namanya jumlah yang isimnya itu apa? Ada isim. isim dan isim. Tapi yang pertama adalah ma'rifat, yang kedua nakiro. Nah ini nih yang perlu yang dipahami lagi. Yang namanya jabatan ismiyah itu apa saja jabatannya, komponennya? Jumlah Jabatan ismiyah. maksudnya. Saya kan biasa pakai jabatan ataupun posisi. Mubtada dan khobar. Nah, kalau yang namanya itu ada mubtada, ada khobar. Perhatikan. Waktu mubtadanya dia pakai ma'rifat. Khobarnya pakai nakiroh. Jadi tidak semuanya yang sibul jumlah dibilang, kenapa nggak dibilang mubtada khobar? Nah, kita lihat dulu, kita uji. Oh, kalau mubtada kan ma'rifat. Oh, ini nggak ada mubtadanya nih. Kan gitu loh. Ya. Oke, insya Allah ya lebih ini ya. Oke. Ini yang saya perlu ini kan, karena ini makin naik. Nah, insya Allah Pak Amin sih udah terpahami, makanya Pak Pri terus bikin Pak Pri itu bikin bahasa ininya apa ya? Bikin apa kalau di dalam matematika manipulasi, kalau di dalam ini bikin konfigurasi yang lain ya, bikin susunan yang lain kan gitu ya. Dibalik tadi. Mungkin ini yang saya share itu ada gunanya itu. Jadi kalau pemahaman saya ya, yang saya share itu, kalau ma'rifat nakiro itu mubtada khobar. Kalau nakiro ma'rifat itu idhofah. Lah kalau nama itu nakiro atau ma'rifat itu yang saya share itu. Gimana itu? Bagus. Ya, Itu betul. Dia. Itu kan pelajaran awal. Menguatkan. Jadi Pak begitu idopah, seperti apa idopah? Dititeni. Ya kan idopah tuh bentuknya seperti tadi, tidak ada ma'rifat, tidak seolah-olah begitu dari tulisannya loh. Tidak ada nakiroh. Habis nakiroh kan harus tanwin tanda-tandanya kalau kita berdasarkan ilmu awal. Ilmu dasar tuh gitu, tanwin. Kalau ma'rifat ada alif lam. Misalkan seperti gini, al-baitu
jadidun. Kabir. Ya, Kabirun. al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Pada saat al-baitu, tapi pada saat itu al-baitu jadidun itu kan marifat, al-baitunya marifat, jadidunnya nakiro. Oh, berarti ini udah jadi jumlah ismiyah, Pak Widodo. Nggih, nggih. Ya, pada saat dia berubah, misalkan baitu Jadidun. jadidi, misalkan baitul jadidi, dia udah jadi apa? Mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu baitul jadidi, nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin baitunya. Ya, baitu jadid. Nah, seperti kalau tapi jadidi ini pertanda, kalau dekasroh itu pertandanya idofah. Coba. Ditambah lagi tidak ada yang mudhofnya itu tidak beralif lam, tidak juga pakai tanwin. Baitul jadidi, rumah itu baru. Itu tapi pada saat jenengan bilang al baitu al jadidu, semuanya samanya, alif lamnya ada, kemudian ropaknya di belakangnya tuh pakai doma, dunya pakai doma, itu kan sama persis. Tawabi. Itulah yang disebut kalau tawabi begitu naat manut, kata Pak Pri gitu yang di share itu. Nah, dasar ini harus dipahami dulu Pak sampai mengunjam. Ya, ya. Gitu. Kemudian kalau jar majrur, kita udah tahu pasti dia kasroh. Jar majrur itu bukannya juga jumlah ismiyah, tetapi sibul jumlah. Kemudian zorob majrub, amamal masjidi, di depan masjid, itu juga bukan jumlah ismiyah, walaupun itu semuanya isim-isim memang, tapi kalau konfigurasinya itu, jadi kita harus memperhatikan susunannya. Oke, kalau susunannya, jadi apa yang di sini mutlak susunannya? Kita lihat, kita udah tahu belajar dari kala jumlah ismiyah, kita tahu marifat. Seperti ya beri ataupun perhatikan al-ummu hanun, al-ustadatun kabiratun. Semuanya tuh laki-laki. Waktu al-ummul hanun imro'atun solihatun. Yang kelihatan khobarnya dua-duanya kelihatan apa? Khobarnya itu muannas. Kemudian kalau al-ummu hanunu, kok al-ummunya seperti mudzakkar ya? Gitu kan? Misalnya itu isim alam. Seperti mudzakkar bukan? Iya. Bukan isim alam. Ada indikasi, ada kisi matamu botohnya. Pak Pri, al-ummu itu isim apa Pak? Isim muannas. Itu pengecualian kan itu. Nah, itu maksudnya Bapak. Jadi seperti yang namanya kategori muannas kan Bapak udah tahu. Nah, sekarang maksudnya ke Pak Widodo dan Pak ini. Begitu juga al-ummu, bukannya alam, tapi dia nama sesuatu yang udah ditempelkan kepada benda. Itu dia nama yang udah diberikan, udah nama ya, ibu, bapak juga nama, semua nama yang udah ditempelkan. Seperti Hamzah, nama bukan? Nama. Tapi dia udah ditempelkan ke orang laki-laki ya sebetulnya nama laki-laki jadinya. Kayak perempuan ya. Saya rotun nama apa? Mobil. Ya, dia namanya perempuan. Kemudian Al-Kursiyun namanya kok ini mudzakkar. Iya, kursi dikasih nama mudzakkar. Jadi bedakan antara isim alam dengan isim apa kata benda doangan. Ya seperti gitu, nggih. Itu dia juga enggak ada ma'rifat, enggak ada nakirohnya, maksudnya enggak ada mudzakkar, enggak ada muannasnya. Perhatikan.
Ya, Hanun. nggak ada. Kalau Hanun itu bahasa ini penyayang, penyantun, ya boleh lah, penyayang lah yang paling ini sih. Al-Hanun. Di mana kita dapetin Al-Hanun? Dulu pada saat kita awal-awal ada kata-kata Al-Hanun ya Pak ya. Kalau kita belajar mufrodat udah sampai sini berarti kalau nggak dimunculin berarti udah ada sebelumnya. Seperti gitu. Pak Wid, Iya, iya. jadi Pak Wid sebelum mengatakan, oh ini isim-isim, memang kita lagi belajar kalau dalam bentuk ismiyah itu jangan munculin jumlah ismiyah kecuali ada posisi mubtadanya sebagai marifat, khobarnya nakiro. Itu aja Pak pegang. Ya. Jumlah Dan ismiyah. ini perhatikan, al-ummu kan marifat, al-hanun marifat. Berarti tapi dia bukan jumlah Pak, bukan jumlah sempurna, bukan. Dia jumlahnya Sama-sama pakai marifat. kalau yang ada yang manutnya di belakang ada ngikutin, ada yang naatnya misalkan. Itu perhatikan ada tawabi yang naatnya itu ngikutin tuh apa? Seolah-olah itu. Dia sama, kalau sama persis naat manut. Gitu Bapak. Ya begitu juga imro'atun solihatun. Itu naat manut, tetapi dia menjadi khobar karena tidak ada alif lamnya. Karena dia tidak makrifat. Dia jadi Ma'rifat. khobar. Rojulun karimun. Dia jadi khobar karena dia memang nakiro. Nakiro. Dua-duanya nakiro. Karena naat manut. Judulnya kan tadi dua-duanya bahwa mubtada dan khobar masing-masing dengan naat manut. Sampai di sini Pak Wid terutama dan Pak Bagio. Ya. Ya. Udah lebih inilah ya. Ya, lebih ada Lebih ini Pak, gambaran. lebih. Karena kemarin di-share sama Pak Pri, begitu saya puter, ini maksudnya apa? Tahu-tahu terus baru nyambung ke sini nih. Oh, berarti harus ada penerjemahannya ini. Ya, ya. Ya, enggak. Ya, maksud Pak Pri itu bagaimana menghujamkan perbedaan sibul jumlah itu satu dengan yang lainnya, kan gitu ya. Dia bisa ada di mubtada, bisa di jabatan khobar. Jabatannya mubtada, jabatan. Tapi kalau jumlah fi'liyah, dia enggak ada lagi mubtada khobar tuh, yang ada apa? Yang ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kalau di jumlah ismiyah, jumlahnya mubtada khobar. Sedangkan yang tadi sibul jumlah, itu mah sibul jumlah kan pelengkap komponen kan gitu, ada dua ini kan gitu ya. Dua-duanya melengkapi. Jadi seperti itu. Kalau yang Alhamdulillah. saya Pak Pri, share ada yang itu, ditanyakan Pak Pri? enggak, itu yang saya share itu kan kalau jumlah ismiyah itu dilihat dulu maklum apa majhul. Kalau maklum dicari fa'il, kalau majhul dicari badal apa? Yang pengganti fa'il itu apa? Iya badal. Iya, Badal fa'il. badal. Artinya badal tapi Pak. bukan di badalnya, tetapi Naibul, dia naibul. sebagai isim fa'il. Naibul. Naibul Naibul. fa'il. Yang saya share itu Iya. gitu. Iya. Naibul fa'il, pengganti. Pengganti fa'il. Itu pada saat di isim jumlah majhul ya, fi'il majhul. Majhul. Tapi Majhul. belum sampai sana Pak. Kita ini belum sampai Belum. fi'il. Ini jangan bingungi. Pak Abin bilang jangan bingungi. Lebih Pak Widodo baru mau menghujam. Saya tanya, Monggo. ini saya dengar tadi masalah ada tajwid dengan tidak tajwid. Di dalam baca teks yang hebat seperti ada teksnya Arab, teks hadis itu ada yang rojulun, ada yang belakangnya apa dan sebagainya. Itu tidak mengikuti kaidah tajwid ya. Kalau di Al-Qur'an itu harus tajwid, misalnya ada dengung dan sebagainya. Itu betul Pak. Betul. Iya. Terus pertanyaannya kenapa begitu? Ternyata hikmahnya ya jadi jelas jelas kedudukan susunan kalimatnya gitu. Lebih. Bukan, ini kan yang tadi intonasi. Tapi kalau ke Al-Qur'an kenapa harus pakai aturan? Apa manfaatnya, hikmahnya? Oh, kalau yang itu belum tahu.
Belum tahu tuh. Dia tahu, tapi artinya begini, kenapa Al-Quran seperti itu? Al-Quran itu dia mempunyai ketinggian. Pertama ketinggian bahasa. Keindahan Jadi maksudnya. iya Level. ketinggian keindahan dan semuanya nanti bisa kita ini kan. Dan tidak semua orang kalau tidak belajar ya dia tidak bakalan bisa. Ya. Iya. Artinya pada saat dia walaupun dia udah tahu bahasa Arab nih. Kan nih Iya. ditujukan pertama orang Arab. Kalau Iya. dia tidak sinau artinya suruh sinau gitu loh. Oh, Belajar penting kan? tajwidnya harus ada gitu ya. Ya, Asalnya jadi dia bukan mentang-mentang orang Arab terus dia jadi udah menguasai Al-Quran. Tidak. tetap Yang nggak aja. belajar nggak akan tahu dia. Iya. Disitulah. Terus apa hikmahnya lagi? Tidak menginikan bagi yang belajar, tidak dia membedakan antara orang yang Arab dengan yang non-Arab. Kenapa? Bagi yang Sama belajar dia pasti ilmunya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi. Itulah rahasia-rahasia. Jadi kenapa orang-orang kita ini yang belajar ini saja tajwid, lebih-lebih dia paham Arab. Banyak anak-anak kita termasuk Ustadz Arwani, beliau Abdurrahman itu sebagai imam di Uni Emirat Arab dan di Qatar. Tapi kenapa nggak orang mereka? Ini hikmahnya juga Pak. Jadi ternyata ada juga ma'isyah juga ya, bahasa ini kita bilang ma'isyah untuk orang-orang yang memang seperti itu tadi Allah kasih. Jadi dan digali lagi masih banyak lagi, ya. Masih banyak lagi hikmahnya. Karena hikmahnya itu kalau kita ini pakai grup gitu, misalkan ayo kita cari hikmahnya apa saja, itu baru muncul. Tetapi bagi kita yang sudah dalami sesuatu, insya Allah seperti itu. Luar biasa Pak ini. Makanya bahasa ini bacanya seperti itu, yang tanwin baca aja an, in, un, kan gitu. Iya, Ya, kalau ya, teks bukan Al-Quran tapi ya. Ya mau hadis, mau pidato, mau apa nggak masalah. Iya. Ya. Tanpa dengung, tanpa apa, tanwin begitu aja. Malah kalau pakai sekarang ini kalau kita tidak menempatkan hukum bacaan itu pada yang semestinya, kan jadi wagu. Iya. Amin, wagu nggak Pak Amin? Nanti baca teks khotbah, ya kan? Yang dibaca urusan masalah teksnya, bukan Al-Quran. Kok didengungkan, diidghamkan dan sebagainya, bingung jadi orangnya. Iya. Itu bingung Pak. Jadi aneh ini. Kok berlagunya seperti begini? Malah jadi asing. Nah, pada saat kita membaca ayat kemudian dibaca dengan kaidahnya, dengan tajwid, ya masuk. Kan gitu ya. Seperti itu. Kan di antara khutbah itu ada ayat ya kan, ayat Al-Quran. Di dalam teks itu teks Arab, terus di selingnya ada ayat Quran. Di situ harus kaidah tajwidnya dikerjakan. Pada saat kita mempelajari Al-Quran, itu aja kita udah membuat sesuatu bahasa ini, oh luar biasa Allah memberikan ini. Jadi luar biasa memberikan hikmah dan lain sebagainya. Kemudian apa hikmahnya? Dia bisa kerja ya, walaupun terus dia meningkatkan lagi keimanannya. Ternyata luar biasa, dari satu susunan aja dari mubtada khobar kita bisa tadi variasinya itu luar biasa, dari mufrad kemudian dari dua bahkan lebih dari dua nanti Pak Amin nggih. Tapi kita untuk sederhana belajarnya yang sederhana dulu gitu ya. Makanya saya minta tolong ininya dihunjamkan dulu Pak Pri, terima kasih tuh udah nge-share yang sibul jumlah ya, supaya terus dititeni. Kalau kita nggak bisa diteninya belum marem, belum mantap, diingat aja, terus dititeni, jangan lupa. Sabar itu bahasanya akan Allah berikan seperti tadi kemenangan, keagungan. Jadi wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Itu seperti itu, subhanallah. Saya lihat. Jadi kita pada saat seperti itu Allahu Akbar, menghunjam jadinya ke kitanya juga insya Allah. Apri, terima kasih ya Pak Amin dan semuanya. Pak ini bolehlah dengan Japri juga Pak, kalau ada kesulitan saat saya punya ada senggang gitu kan,
kita bisa ngobrol di lewat jaringan, karena ini sebelum kita nanjak lagi udah harus tuntas di sininya. Tuntasnya berapa? Bukan 80% tapi 100%. Itu bedanya. Kita mempelajari bahasa Arab itu harus 100%, ya. Sementara itu. Jadi tingkat ketuntasannya mahal, tinggi dia. Nggak seperti kita belajar di sekolahan, tuntasnya katakanlah 70% udah dibilang tuntas. Nah, kan gitu. 60% lulus. Iya. Iyalah, Pak. Jadi ini waktu juga yang memisahkan kita, nggih. Yang Tapi repot, jelas saya yang terima repot saya kasih ini, ya. Pak. Saya Apa? dulu ujian 100 bener 6 itu lulus. Sekarang meriksa pasien 100 mati 1 sudah dapat. Iya. Jadi hujan. Kalau kita tidak 100 itu tidak 100, nanti pada saat kita nanjak ketinggalan, Pak. Yeah. Nggak bisa memahami. Itu aja bedanya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi ternyata luar biasa, Pak. Bahasa Arab ini mengantarkan kita kepada sesuatu yang ini. Ditambah lagi, naik lagi ke bahasa Al-Quran. Allahu Akbar. Itu aja yang saya lihatnya luar biasa. Dan itulah Allah menunjukkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah ya. Seperti itu. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membunyikannya kepada Rasul. Jadi Rasulnya tinggal ikutin, sahabat-sahabatnya ngikutin, kemudian tertulis oleh kita pelajari kaidah-kaidah Al-Quran, itu berbeda, luar biasa. Alhamdulillah. Pak Widodo, sementara itu dulu Pak Bagio, Pak Amin. Jadi kita sama-sama aja dengan kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.